بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kali ini saya Hidayatullah bersama dengan Haji Andi Susanto, Magister Keperawatan. Bersama dulu. Assalamualaikum Haji. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, khair. Jadi di tengah kesibukan beliau adalah juga dosen, ya, kemudian manajer di Sumatera Aksis, dan juga menjadi perawat ya di Rumah Sakit Jiwa Lampung. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berbincang-bincang dengan beliau, ingin menggali lebih dalam tentang dunia yang beliau sedang geluti. Lebih fokus adalah di narkoba dan jiwa kesehatan mental. Ya. Jadi Wisma Ataraxis ini beralamatkan di mana Pak Haji? Di Jalan RA Basit nomor 13 Gang Kelapa 3 Fajar Baru, Jatiagung, Lampung Selatan. Jadi tempat ini adalah tempat untuk rehabilitasi ya, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, terutama adalah yang terkena indikasi gangguan jiwa dan narkoba. Dan narkotika. Dan di tempat ini kita mengkombinasikan ya pengobatan medis dan pengobatan spiritual ruqyah. Dalam hal ruqyah, alhamdulillah saya dipercayakan di Wisma Ataraxis ini untuk mendampingi klien di tempat ini bagaimana mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Karena kadang Pak Haji ya, kita sudah dapatkan orang yang melakukan pelanggaran tadi ya, memakai narkoba atau ada penyakit ya, gangguan jiwa, bisa juga disisipi atau dimasuki oleh gangguan jin. Nah, makanya kita berkolaborasi agar betul-betul sehat yang namanya jasmani dan rohani. Nah, oke. Jadi kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana kesehatan jiwa ya. Kesehatan jiwa. Yang tadi beliau sampaikan pada tanggal 10 Oktober. Jadi itu nanti hari apa Pak Haji? Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Oh, sedunia. What Mental Health Day. Oke. What Health Mental Day ya. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Ya. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya tidak sedikit orang yang di dalam bekerja atau dalam mengarungi kehidupan ini ada masalah-masalah sehingga kesehatan jiwanya terganggu. Nah, kalau di dalam Islam ya kita kan diajarkan bagaimana ibadah itu bukan hanya dari segi sholat atau ibadah manto saja, dan pekerjaan kita mencari nafkah itu juga bagian dari ibadah. Sehingga kalau kita lakukan itu ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka akan happy ya, akan bahagia. Namun ya kalau kita tidak berlandaskan itu, maka bisa jadi beban ya. Betul. Nah ini akan mengakibatkan banyak masalah. Nah mungkin Pak Haji bisa jelaskan kenapa kalau dalam faktanya ketika orang bisa bekerja atau ada masalah kemudian terganggu kejiwaannya, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, jadi kenapa ketika dia sebenarnya sudah bekerja gitu tadi. Ya, jadi di tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di 2024 ini adalah kesehatan mental di tempat kerja. Ternyata saya browsing juga kan, angkanya cukup tinggi. Di tahun 2019 itu survei dari WHO itu di dunia bahwa pekerja hampir kurang lebih 19% pekerja itu mengalami masalah kesehatan mental. Nah, kalau masalah kesehatan mental itu terjadi kan, kesehatan mental itu kan gangguan mental itu ada yang ringan sampai berat. Kalau yang berat ya seperti Ustadz sering lihat kan, yang schizofren ya, schizofren yang dia harus rutin kontrol. Nah yang ringan dan sedang ini, dan sebenarnya yang sedang ini banyak banget. Yang ringan itu mulai dari kecemasan, kemudian insecure, gitu kan, merasa tidak percaya diri. Kemudian kalau di tempat kerja itu ya dia sudah mulai mengalami stres di tempat kerja. Yang penyebabnya biasanya sih kalau di tempat kerja itu satu beban kerja, kemudian tidak
dia tidak bisa beradaptasi dengan pekerjaannya, ataupun tidak sesuai dengan harapan ya. Nah biasanya ini menjadi tidak produktif dia kan. Ketika berangkat kerja aja udah stres kan, gitu kan. Apalagi dia mau bekerja kan. Jadi sehingga keberadaannya itu ya hampir tidak produktif. Dan kalau saya lihat banyak kan di tempat-tempat kerja kita itu yang orang datang, ini kerjanya apa gitu kan. Datang kadang habis apel absen udah ngopi, udah di warung ngopi. Jadi sudah keluar ya. Ada juga yang absen nanti ngilang, nanti begitu pas absen pulang ada ya absennya bagus ya. Iya, bagus terus ya. Tapi dia nggak produktif sama sekali. Dan kalau diharapkan sebenarnya kan kalau dari pemerintah ini sudah menggaji ASN, terus termasuk perusahaan menggaji itu, harapannya kan dia punya inovasi kan. Yang diinginkan dari seorang pekerja itu gimana inovasi yang bisa, dari inovasi tersebut itu bisa menghasilkan perusahaan itu lebih produktif, lebih maju lagi gitu kan. Ya kalau porsinya seperti itu ya dia tidak produktif lagi kan. Dan jadi seperti itu kan. Jadi sebenarnya ya memang tepat juga sih dibahas itu, karena nah teman-teman kita yang sudah mengalami gangguan mental berat ini kan masih kerja juga tuh. Iya, betul. Ada yang dari kepolisian juga, di kepolisian tuh dia biasanya ditempatkan di dokes gitu kan. Jadi kalau saya nanya ke teman-teman yang dia ada gangguan jiwa tapi dia masih berdinas di kepolisian, ini kepolisian alhamdulillah juga masih memperkayakan mereka. Yang penting datang absen, kemudian nanti kayaknya beban kerjanya nggak terlalu berat sih. Mereka tetap datang absen terus dikasih pekerjaan yang ringan ya. Nah itu juga banyak sekali mengalami yang harus ini didiskusikan lah ya. Jadi untuk mereka seperti apa. Nah jadi perekrutan PNS ini kayaknya juga mulai diakomodir oleh pemerintah. Jadi disabilitas mental sepertinya sudah bisa ya. Artinya teman-teman yang ada masalah seperti depresi, terus gangguan bipolar gitu, setelah diperiksa dia kondisinya bagus, mendapat keterangan dari psikiater, dari rumah sakit juga, dia bisa mendaftar AS-nya. Jadi sepertinya pemerintah sudah mulai terbuka sih, bagaimana kasih kesehatan di tempat kerja, karena mereka tidak semua gangguan jiwa itu tidak produktif gitu kan. Betul. Iya. Jadi memang menjadi penting sekali sih, ya. Dan saya lihat itu kan ya untuk membangun itu ya, untuk membangun itu salah satu yang sangat penting itu menurut saya bagaimanakah membangun ini dari sisi spiritual gitu kan. Betul. Jadi gimana caranya orang ini bekerja, berangkat dari kerja itu ibadah, bukan hanya duit gitu kan. Jadi setiap pelayanan ke masyarakat yang diberikan itu buat saya ibadah. Terus kalau saya nanti pulang cepat, buat saya dosa enggak? Nah itu loh, itu maksudnya. Ya itu, memang di praksis kita pernah mendapatkan hal seperti itu. Nah saya pernah mewawancarai ketika tadi ada masalah pekerjaan dan sebagainya. Nah kan saya selidiki masalah ibadah. Nah biasanya ini ibadahnya berantakan. Jadi saya tanya gimana sholat lima waktunya? Ya kadang banyak bolongnya, bukan banyak repetnya gitu kan. Nah kalau dari sholatnya saja itu dia meremehkan, kan memang seperti itu kan rumusnya. Kalau sholatnya ya yang wajib kan, kalau yang lain kan bisa dianggap sunnah ya. Nah, tapi kalau yang sholat lima waktu yang wajib ini ditinggalkan, maka perkara-perkara yang lain pasti akan lebih bisa ditinggalkan. Nah, termasuk tadi pekerjaan yang seharusnya dia laksanakan dengan senang hati, dengan amanah, nah, maka bisa ditinggalkan. Nah, ini kalau dalam sebuah instansi ini kan sangat merugikan ya Pak Haji. Nah, jadi tadi nilai-nilai hasil yang harus ya capai akhirnya tidak didapatkan, tapi dia mendapatkan gaji terus. Ini kan merugikan negara atau merugikan perusahaan kalau swasta kan seperti itu. Nah, selama ini yang dilakukan nih instansi melihat karyawan seperti ini bagaimana Pak Haji, sudah tahu? Kalau saat ini sebenarnya kalau dari pemerintah itu untuk ASN yang sekarang kan simbolnya adalah berakhlak gitu, berakhlak gitu kan. Jadi memang jabarannya banyak, tetapi menurut saya untuk menjabarkan lebih spesifik terhadap pembinaan itu ya masih sangat kurang, walaupun anjuran-anjuran instruksi dan lain-lainnya tetap aja itu masih menurut saya sih kurang ya. Kalau ketika ya tadi tidak dibangun memang dari sisi
spiritualnya. Menurut saya spiritual. Kalau udah spiritual itu kan dia nggak mikirin atasan mau berangkat enggak, dia mikirinnya Allah kan. Gitu. Tahu dia orang gini, takutnya di atas itu CCTV. CCTV. Bukan takut suara Allah. Gitu kan. Nah, di Wisma Matarisi ini kan kita juga sering mendapatkan ya Pak Haji, ya, beberapa klien kita juga berasal dari hal seperti itu. Nah, ini kalau dari segi prosedur ini, misalnya nih ada pemirsa yang keluarganya atau saudaranya atau bahkan Anda yang mengalami hal tersebut, ini prosedur untuk ke Wisma Matarisi ini bagaimana Pak Haji? Silakan jelaskan. Sebenarnya kalau di tempat kita layanan untuk konseling kan terbuka, dan walaupun memang kita panti rehabilitasi gangguan jiwa dan narkotika gitu kan. Kalau saat ini sih yang memang konsultasi untuk stres di tempat kerja itu kan masih tahap ringan, hampir sepertinya nggak ada katanya, tidak ada. Tetapi yang sudah mengalami masalah terkait dengan pekerjaan yang itu ada hubungannya dengan narkotika yang banyak. Hampir setiap pasien-pasien kita rawat jalan, rawat inap itu sudah pasti dia sudah berantakan lah, termasuk bukan hanya stres tempat kerja lagi, stres di rumah tangga semua. Apalagi rumah tangganya sudah kacau, pekerjaannya ya sudah rata-rata sudah terganggu kan. Nah, tadi berangkat dari bahwasanya amanah ya, kemudian ibadah. Jika tidak dilakukan, maka akan berimbas bermacam-macam. Dan di antaranya juga masalah keluarga, ya. Jadi selain tadi mengorbankan karir, ya, keluarga, istri, anak atau suami dan anak itu bisa berantakan juga ya, Haji ya. Nah, apa yang misalnya nih kalau dari segi P3K-nya ini, misalnya di rumah atau di kantor, pencegahannya itu seperti apa? Penata laksanaan. Ya, jadi kalau saya melihatnya dari sisi perawat dan konselor lah ya, konselor yang saya lihat sehari-hari, dan saya punya juga beberapa staff itu kan di ruangan itu kan, kebetulan mengelola manajer di ruangan yang ada berapa puluh perawat pelaksana ya. Ya di situ ya banyak sekali jadi ketika seseorang itu tidak memiliki manajemen stres ya, manajemen stres, manajemen konflik, bahkan manajemen hidup atau manajemen waktu lah ya yang baik, itu hampir benar-benar dia pasti pekerjaannya terganggu kan. Ada beberapa contoh itu yang ini kan kalau di tempat kita itu kalau dia bekerja kan ada partnernya gitu. Jadi beberapa orang bekerja di satu shift untuk melayani sejumlah pasien. Nah ini satu partnernya ini melenyong gitu kan, melenyong dengan beberapa alasan, karena sepertinya ada masalah di keluarga, dia tidak terbuka, akhirnya dia tidak jujur, tidak terbuka, tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mengelola konflik di keluarganya, akhirnya produktivitas di tempat kerjanya menjadi terganggu. Dan ini akhirnya si beberapa perawat itu atau beberapa pekerja ini akhirnya ya ini mengalami pembinaan kan. Pembinaan dari level sini sampai di atas. Dan ini memang yang disampaikan sama Ustadz Hidayatullah tadi sangat benar sekali. Ya kalau dicek dari bagaimana sholat 5 waktunya, ya pasti berantakan. Berantakan. Dan ketika kita membangun dan mengajak teman-teman untuk bisa kita coba hadirkan kajian-kajian gitu kan. Ya agak lemes juga gitu kan. Kurang bersemangat gitu. Kurang semangat. Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat yang hadir di kajian, yang hadir di sholat ketika sholat zuhur pas istirahat kita di musola itu, ya hampir kinerjanya bagus. Ya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Yang bermasalah kadang belum panggil. Iya. السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا